Udah on itu ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar dari pengalaman ya, bahwa selama saya jadi dospem skripsi itu mahasiswa seringkali kebingungan, kebingungan untuk memulai, kebingungan untuk memilih judul, kebingungan untuk memilih topik dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ketika mereka sudah dapat judul pun mereka masih bingung lagi gimana mulainya nih bikin skripsi, ya kan? Makanya kemudian saya berpikir bahwa ini suatu hal yang harus dibenahi, karena untuk kamu ketahui dosen itu kan beda-beda. Ada dosen yang sangat teliti, semuanya diteliti sampai kemudian dicoret-coretin lagi, coretin lagi. Tapi ada juga dosen yang masa bodoh, terserah kamu mau lulus apa kek, kamu lulus saya nggak untung, kamu nggak lulus saya nggak rugi, istilahnya gitu. Nah, berarti kan di sini memang kembali kepada kesiapan kita. Berarti kan saya kesini di sini tidak menyuruh kamu untuk bikin EKT, tidak seperti mungkin yang pernah dilakukan. Tolong bikin KT per kelompok gitu. Saya justru ingin mengajarkan kamu bagaimana membuat karya tulis ilmiah, dengan harapan begitu tiba waktunya kamu nulis skripsi ataupun kamu ada tugas dari dosen lain, kamu udah gampang. Itu yang saya arah secara pribadi tiap itu. Berarti Halima bisa sendiri, Soan bisa sendiri, Lutfi sendiri, Wildan bisa sendiri, masing-masing udah canggih. Sekarang ini era digital, kita banyak dibantu oleh AI, ya kan? Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan AI itu secara cerdik dan juga menghindari kemudian terjadinya plagiasi. Karena nanti kan setiap skripsi itu akan dilihat berapa persen Turnitinnya, plagiasinya berapa persen. Kalau Unis itu 30% ditolerir. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman seperti itu, maka saya berpikir saya harus mempersiapkan anak-anak saya dari awal, daripada nanti akhirnya pada kebingungan. Gitu. Jadi jelasnya ya, kesempatan kali ini Anda bukannya diminta untuk bikin skripsi berkelompok, bukan. Tapi akan kita bahas bagaimana caranya bikin karya tulis ilmiah secara cepat dengan memanfaatkan keberadaan dari artificial intelligence. Itu bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang katakanlah haram dalam penulisan. Justru akan sangat membantu. Justru akan sangat membantu. Nah, cuman memang harus ada trik-trik atau kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan, ya. Kayak kemarin kan saya udah minta ya opsi-opsi judul. Oh, udah. Oke. Apa aja judul? Kita ada 3 pilihan, Abah. Yang pertama, peran Pancasila dalam kehidupan sosial. Nanti kita paling pakai metodenya itu metode wawancara. Nanti kita wawancari masyarakat. Lalu yang kedua, pengaruh digital dalam tingkah laku manusia. Karena kita merasa kalau topik ini juga menarik untuk dibahas. Manusia atau mahasiswa aja? Manusia kan kamu seluruh dunia antara kamu selidiki. Lebih ke people gitu, apa? Jadi kan ya pasti people, manusia ya people lah. Iya mas, ya maksudnya bukan ke mahasiswa doang. Jadi kan kita ngerasa semenjak adanya digital kan tingkah laku semua orang jadi beda kan. Oke, boleh. Digital. Terus tiga. Lalu yang ketiga itu arogansi pemerintah terhadap masyarakat. Kita ngambil topik ini karena kita melek terhadap berita yang terbaru, yang kata kasus helm yang polisi itu kan arogansi
polisi, terus arogansi pemerintah Kaltim yang kata pakai dana anggaran 8,6 atau 5 miliar untuk beli motor mobil daripada memperbaiki jalan, itu kan arogan juga kan, jadi kita mengambilkan itu. Arogansi pemerintah apa oknum pemerintah? Arogansi pemerintah. Oknum dong. Berarti semua pemerintah begitu, termasuk Prabowo. Ya kalau hanya ada beberapa orang yang cacat ya kita jangan mengeneralisir, ya kan. Oke, dalam pemilihan judul suatu skripsi karya tulis, nanti kamu juga waktu semester 8 akan diminta bikin 3 opsi. Ya, A, B, C. Lalu penentuannya apa? Ya, kalau datang ke saya mahasiswa memilih yang mana, maka ada kriterianya untuk pemilihan. Ya. Yang pertama tentu itu sesuatu yang menarik. Ya kan, sesuatu yang menarik. Terus kemudian yang kedua, dia itu harus sesuatu yang ada manfaatnya untuk kamu teliti. Kalau something useless buat apa? Buang-buang waktu aja. Terus yang ketiga, kamu sendiri menguasai nggak? Mana topik di antara tiga itu yang paling kamu kuasai kira-kira? Yang keempat, di antara tiga topik itu, di antara tiga pilihan itu, mana yang cari datanya gampang? Itu hal-hal yang kamu perhatikan. Aktualitas, menarik, ada manfaatnya, ya kan? Kamu kuasai, juga harus sesuatu yang cari datanya nggak susah. Nah, di antara tiga topik itu, kira-kira mana yang ingin kamu ambil? Dengan kriteria 5 tadi. Gimana, Ali B? Apa-apa, kita rutin aja, diskusi aja. Kira-kira menurut kamu yang memenuhi 5 itu dari tiga pilihan yang mana? LPDP. LPDP kan susah nyari datanya. Katanya itu nggak mau terlalu banyak mengerti. Makanya kemarin gue tawarin mau interview LPDP, pada nggak mau, ya udah gue nggak jadi masukin. Itu gimana tuh? Sebenarnya kan LPDP itu kan juga lumayan juga kan, tapi kita bingung di LPW dalam apa tuh kasusnya sih itu yang beasiswa itu. oh, susah itu agak cari datanya agak rumit. Belum terlalu banyak berkembang. Iya. Awal. Terus lu sih apa? Yang mana milihnya? Bukan, jadi gini, kita tuh harus mikirin yang tadi siapa bilang harus ada aktual sama manfaatnya kan. Nah dari tiga ini mana yang menurut kalian tuh aktual terus sama ada manfaatnya itu loh? Dan kalian nguasai juga masalahnya, nggak ngeblank gitu loh. Jangan sampai sesuatu yang ngeblank nanti susah. Kalau kita ngomong tentang hobi kita kan gampang ya. Iya itu maksudnya. Pemerintah aja, jadi nanti itu manfaatnya itu mungkin kita bisa sedikit mengkritik tentang oknum-oknum kayak gitu, jadi supaya mungkin dengan kayak gini aspirasi kita juga tersampaikan kayak gitu. Tentang manfaat ada tiga hal yang harus diperhatikan. Manfaat secara teoritis. Kalau kita menemukan hal itu, apakah ada teori-teori yang bisa kita kembangkan? Yang kedua, manfaat secara praktis yang terdiri dari untuk kamu katakan untuk pemerintah. Apa manfaatnya untuk pemerintah? Oke. Terus yang ketiga, untuk lembaga dan kita sendiri sebagai mahasiswa. Sebagai UNIS maksudnya. Gunanya bagi UNIS dan gunanya bagi kita sebagai mahasiswa apa? Itu namanya manfaat. Jadi manfaat itu harus ada juga kriterianya. Kalau dari jauh-jauh hari sudah kita pikirkan, kalau begitu nulis skripsi kan enak, udah tahu. Apa nih maksud manfaat? Satu, harus ada bisa buat mengembangin teori. Dua, yaitu bisa untuk kemajuan kampus. Juga bermanfaat untuk masukan bagi pemerintah, kan gitu kan. Juga bisa kita jadikan pedoman, bikin kita makin pinter gitu. Oke, silakan apa aja. Yang mana dari tiga itu? Yang kayaknya memenuhi 5 kriteria itu. Apa jadi yang pertama apa? Biar baca di grup. Ya, Lutfi coba dipikir lagi juga. Ayo.
Saya juga pengen kamu juga pintar sendiri sebab nanti abis ini akan ada tugas pribadi. Saya suruh bikin konsep masing-masing berdasarkan apa yang akan saya jelaskan hari ini. Udah, ayo baru milih judul aja lama. Ini kadang-kadang mahasiswa bolak-balik ke dosen. Bingung cari ini. Oke, saya mulai dengan apa yang mau saya sampaikan. Dengan ChatGPT. Tulis di ChatGPT, di antara 3 judul ini mana yang paling menarik, mana yang paling bermanfaat, kriteria apa tadi sebutkan. Tanya sama ChatGPT kalau kamu sendiri bingung. Sebutkan dulu judulnya, 3 itu, ya. Lalu kemudian Ngapain diketik? Gue nggak nyambungin ya. boleh salin aja, laptop gue laptop dia nggak apa-apa kan itu kan tinggal dia dihapus. nggak sambungin ke WA laptopnya Itu kan apa Wah. Peran Pancasila dalam kehidupan. Di antara 3 judul tadi mana yang paling aktual, menarik, bermanfaat, pengembangan teori dan sebagainya. Saya sambungin WA dulu. nyusahin banget dah laptopnya tinggal nyambungin WA aja nggak mau banget Sama hotspot mah nggak bisa nyambung ke channel, udah bisa nggak bisa. bisa